Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Salbila, NIM 21121401666, Hukum Tata Negara semester 3 kelas A. Di sini saya akan melakukan perbaikan nilai untuk mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Kemil. Di sini saya mengambil tentang pembatasan gender dalam dunia pekerjaan menurut perspektif sosiologi hukum. Perlu kita kenal terlebih dahulu, konsep gender lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan antara kedudukan perempuan dan laki-laki. Masyarakat menganggap peranan sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif, sedangkan laki-laki itu bersifat aktif dan jauh lebih maju dibandingkan perempuan. Untuk keterbatasan gendernya sendiri dalam dunia pekerjaan, permasalahan kesetaraan gender dalam bidang ketenaga kerjaan masih banyak diperbincangkan di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia. Namun, seiring waktu, ketimpangan semakin mengecil, artinya kesempatan perempuan dan laki-laki itu semakin sama. Namun, untuk meningkatkan kesetaraan gender, masih ada beberapa hambatan secara institusi maupun sosial dan budaya, seperti rendahnya posisi tawar pekerja bagi perempuan dan pembatasan profesi bagi perempuan dalam dunia pekerjaan. Contohnya itu seperti pembatasan profesi itu seperti sebagai CEO itu harus laki-laki. Dan lanjut, konsep laki-laki yang mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga merupakan salah satu penyebab masih sangat rendahnya rasio TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Nah, ini itu termasuk dalam hambatan dalam masalah sosial budaya, yaitu perempuan itu dianggap hanya dapat mengurus rumah tangga dan tidak dapat mendominasi di dalam dunia pekerjaan, karena perempuan itu dianggap tidak cukup mumpuni untuk sebagai pemimpin dalam pekerjaan, atau mereka itu tidak dapat diberikan tanggung jawab yang lebih untuk bekerja. Sedangkan laki-laki dianggap mereka itu sebagai seseorang yang tangguh, kuat, bahkan bisa dipercaya dalam dunia pekerjaan karena mereka memiliki fisik terutama yang dapat mumpuni untuk bekerja dan sebagai pemimpin. Bagi perempuan, pembatasan gender terlebih di Indonesia sendiri masih dalam angka besar. Nah, ini pada 2018 saja dari 83 dari 100 laki-laki angkat itu termasuk angkatan kerja. Sedangkan perempuan itu ada 52 dari 100 itu termasuk angkatan kerja. Jadi tingkat rasio angkatan kerjanya itu lebih besar untuk laki-laki, sedangkan partisipasi tingkat TPAK-nya, tingkat partisipasi angkatan kerjanya wanita itu sangat kecil. Bahkan itu hampir separuh, hampir setengah. Karena 52 dari 100 itu termasuk angkatan kerja. Hampir cuma beda 2 angka aja lah, dari 50 ke 52. Lanjut. Ada 2 faktor yang mengakibatkan kesenjangan gender ini. Yang pertama itu ada institusional dan ada juga kultur atau sosial. Nah, kita bahas di institusional terlebih dahulu. Institusional ini ada yang namanya tingkat pendidikan wanita tersendiri, dan juga ada pengalaman kerja. Lanjut, adanya diskriminasi atau eksklusivitas di bidang kerja tertentu, yaitu ada beberapa bidang pekerjaan yang menurut beberapa pendapat dari atasan mereka itu hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki, walaupun sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh perempuan. Lanjut, ada yang namanya stigma perempuan itu lebih tidak produktif. Nah, di sini stigma perempuan lebih tidak dapat produktif itu karena mereka itu bisa hamil, karena mereka itu bisa ada waktu mengurus rumah tangga, lalu nanti di masa hamil mereka ada nifas segala, makanya itu mereka disebut perempuan itu lebih tidak produktif daripada laki-laki. Lanjut, ada kultur, dan yang kedua itu ada kultur atau sosial. Tadi sudah institusional, itu ada 4 tadi, dan lanjut sekarang ada kultur atau sosial, ini juga ada 4.
Yang pertama itu ada budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah budaya yang cenderung ada di Indonesia, atau menurut saya sendiri budaya patriarki itu ada di Indonesia ini memang sangat-sangat melekat. Ya, budaya patriarki ini adalah budaya yang mana mereka itu mengedepankan laki-laki sebagai mendominasi dalam hal pekerjaan dan juga dalam hal apapun. Contohnya, laki-laki mendominasi dalam hal rumah tangga, laki-laki mendominasi dalam hal pekerjaan, lalu laki-laki lebih dipercaya, lelaki lebih bertanggung jawab. Intinya budaya patriarki adalah budaya yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai kepemimpinan atau laki-laki sebagai jiwa pemimpin. Lanjut, yang kedua, adanya tuntutan mengasuh anak dan keluarga bagi perempuan. Nah, ini juga menjadi salah satu adanya keterbatasan gender dalam dunia pekerjaan. Mengapa beberapa perusahaan kadang tidak ingin menerima perempuan sebagai atasan mereka, sebagai pemimpin dari sebuah perusahaan, karena adanya tuntutan mereka sendiri itu sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengasuh anak dan mengatur rumah tangga mereka sendiri. Nah, lanjut, ada yang ketiga, itu ada pola asuh terhadap anak perempuan. Nah, pola asuh ini sering tidak terlalu dilihat oleh kacamata masyarakat. Sebenarnya pola asuh bagi anak perempuan itu harus kita rubah. Perempuan itu bukanlah objek, jadi itu yang harus dibedakan. Lanjut, itu ada yang keempat, anak perempuan, ekspektasi sosial untuk anak perempuan itu lebih banyak. Adanya gender role theory dan stereotip wanita bukan pemimpin juga termasuk alasan adanya pembatasan gender di dunia pekerjaan. Kita akan bahas gender role theory terlebih dahulu. Gender role theory ini adalah menjelaskan bahwa gender menciptakan ekspektasi akan bagaimana pria dan wanita itu sebagaimana atau sepatutnya berperilaku. Hal ini kemudian akan mempengaruhi persepsi orang di tempat kerja. Contohnya saja gender role theory ini, yang pertama itu bisa dicontohkan adalah pekerjaan supir. Nah, pekerjaan supir ini cenderung yang dikerjakan bagi kacamata masyarakat itu adalah seorang laki-laki. Jadi apabila mereka itu melihat perempuan sebagai supir, itu mereka akan melihat itu sebagai sebuah keanehan atau kejanggalan, karena di diri mereka sendiri itu adalah adanya konsep gender role teori tersebut. Mengapa gender role teori itu tadi terjadi? Hal ini dikarenakan peranan gender mempresentasikan sekumpulan ekspektasi deskriptif dan injuktif mengenai pria dan wanita. Sebagai contoh, pria dianggap lebih cocok sebagai pemimpin, berintelektual, memiliki kemampuan analitis maupun berpikir secara abstrak, sedangkan wanita dianggap lebih hangat, baik, ekspresif, lebih sportif, ramah, dan sopan. Laki-laki itu lebih berjiwa kepemimpinan dibandingkan wanita. Itu dimaksud dengan gender role teori dan stereotip, dimana adanya stigma bagi para masyarakat bahwa laki-laki itu harus seperti ini dan perempuan itu harus seperti ini. Jadi apabila perempuan tadi berbeda, walaupun hal yang dilakukannya tadi benar, namun itu sudah berbeda seperti asing di mata masyarakat, maka itu dianggap sebagai suatu kejanggalan. Itu juga termasuk mengapa pembatasan kesetaraan gender itu di dunia pekerjaan itu sangat sulit. Lanjut, kesenjangan gender masih bisa terlihat di Indonesia itu dalam beragam aspek dunia kerja, mulai dari segi upah atau bidang pekerjaan sampai level-level jabatan. Contohnya saja dari segi upah, biasanya segi upah bagi pekerja laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, tergantung jenis pekerjaannya ya. Lanjut, ada di bidang pekerjaan. Contohnya di sini adalah seperti yang saya contohkan tadi adalah sebenarnya supir itu masih bisa dikerjakan oleh wanita. Namun laki-laki itu dianggap lebih dapat mengendarainya, tapi ketika wanita yang mengemudi itu dianggap
sebagai suatu kejanggalan atau keanehan atau kesalahan mungkin bagi suatu pandangan masyarakat. Lanjut, level-level jabatan di sini ada beberapa perusahaan tertentu yang tidak bisa membenarkan, tidak bisa membuat wanita itu sebagai pemimpinnya, karena mereka menganggap pemimpin itu, wanita itu kan ribet ya, karena mereka itu ada bisa hamil, nanti bisa nikah, bisa ada masa nifasnya segala, dan itu mengakibatkan mereka tidak produktif dan beberapa hambatan bagi sebuah perusahaan itu akan terjadi. Baik, lanjut di sini masih terlihat jumlah yang timpang antara laki-laki dan perempuan, lebih mendominasi laki-laki dibanding perempuan. Nah, intinya perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional dan keibuan, efektif dan irasional. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan tegas. Hal ini menyatakan stigma laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa stigma yang dibuat oleh masyarakat sendiri yang membuat keterbatasan gender dalam dunia pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki. Bagi pemerintah adalah pemerintah lebih memberikan kacamata penerangan bagi masyarakat bahwa stigma perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin dan laki-laki itu juga bisa sama-sama, mereka perempuan dan laki-laki bisa dapat mendominasi dalam dunia pekerjaan. Begitu. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Mungkin bisa diterima tugas pengulangan saya untuk mata kuliah sosiologi hukum ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.